Chapter 2161, Life is but a show. It's all in the acting. Ketika para eksekutif mengobrol, Jisan muncul dan berjalan ke arah mereka dengan langkah besar. Ini adalah tragedi bagi klan kita, Tetua Yuan Li, tetapi aturan klan adalah aturan klan. Kontribusi dan kesalahan harus diberikan penghargaan dan hukuman yang sesuai. Kamu mengatasi banyak musuh untuk mendapatkan rumah patriark kami. Itu kontribusi yang luar biasa. Aturan klan menentukan bahwa kamu harus diberi penghargaan. Petik 2. Itu benar, Tetua Yuan Li. Kamu harus menerima pujian itu. Petik 2. Patriark muda itu benar. Ini peraturannya. Jika kamu menolak janji temu, kamu akan melanggar aturan. Petik 2. Semua orang tahu Jisan menjunjung tinggi Tetua Yuan Li. Mungkin seorang tetua suatu hari akan menjadi orang kepercayaan Jisan. Tidak ada ruginya mendapatkan sisi baiknya sekarang. Berbicara dengan tetua tidak akan merugikan mereka. Semua orang berbicara mendukung Tetua Yuan Li. Tetua akan menolak tawaran itu, tapi Jisan menarik wajah panjang. Jika Tetua Yuan Li menolak untuk menerima penunjukan, aku akan menyerahkan posisi patriark kepada orang lain saat itu. Semua orang tahu itu adalah sikap keras kepala Jisan yang berbicara dan berusaha lebih keras untuk meyakinkan Yuan Li. Akhirnya, tetua menerima dengan hormat. Aku tidak ingin tidak menghormati kamu ketika kamu menghargai aku. Aku akan menerima janji dengan wajah tebal. Petik 2. Kemarahan tiruan Jisan memberi jalan untuk senang. Itulah semangat. Patriark Coiling Dragon belum pulih. Beban klan jatuh pada aku sebelum aku siap secara mental. Sejujurnya, aku merasa tidak aman. Karena itu, aku membutuhkan dukungan dan saran kamu sehubungan dengan bisnis klan besar. Petik 2. Kamu terlalu rendah hati, Patriark muda. Betul, pengalaman Patriark lama memberinya keunggulan, tetapi kamu tumbuh menjadi pemimpin yang sama baiknya sebagai penggantinya. Bukan rahasia lagi bahwa kamu dekat dengan Tuan Muda Jiang Chen, dan bahwa kamu telah dikaruniai 2 senjata Empyrean. Itu membuat kami klan yang paling disukai dalam Felurium Capital. Dengan dukungan Tuan Muda dan leluhur muda yang berbakat, klan kami akan terus makmur. Bukankah semua orang akan berkata begitu? Petik 2. Betul, Patriark muda akan membawa energi baru ke klan kami. Petik 2. Perubahan kepemimpinan berarti pergeseran dalam lanskap politik. Mungkin beberapa tetua yang lebih senior tidak sepenuhnya yakin dengan Jisan, menganggapnya terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk menjadi patriark, tetapi semua orang tahu kudeta bukan pilihan meski ada keluhan mereka. Jisan selalu akan menjadi patriark setelah Kaisar Coiling Dragon pensiun. Tidak ada kandidat lain. Fakta bahwa Jisan adalah saudara lelaki Jiang Chen yang disumpah adalah alasan yang cukup. Tidak ada yang berani menginginkan posisi itu. Oleh karena itu, keputusan paling cerdas adalah untuk mendukung Jisan menjadi patriark atas nama dan juga kekuasaan, dan untuk memenangkan persetujuan patriarki baru agar tidak diganti. Semua orang tahu bahwa mengikuti Jisan akan menjadi jalan yang paling menguntungkan. Jisan sangat dekat dengan Jiang Chen sehingga Tuan Muda telah memberinya 2 harta Empyrean tanpa mengedipkan mata. Pasti akan ada lebih banyak di masa depan. Sejujurnya, pemuda itu mungkin bisa menjadi patriark yang lebih baik daripada Emperor Coiling Dragon. Lagi pula, dia telah melampaui patriark lama dalam kultivasi meskipun masih muda, dan dia memiliki koneksi pribadi dengan Jiang Chen. Siapa lagi kandidat yang lebih baik? Selama waktu ini, Jisan secara bertahap terbiasa menjadi patriark. Pujian tidak menyebabkan bahkan riak di hatinya. Namun demikian, dia tersenyum senang, bertindak seolah-olah dia sangat menikmati pujian itu. Dunia adalah panggung, dan seseorang harus menjadi aktor yang baik untuk bertahan hidup. Jisan telah mengingat peringatan Jiang Chen dalam hati. Dia harus memainkan perannya untuk menghindari memperingatkan musuh-musuh mereka. Dia mengetuk lengan kursi. Kita semua berbicara tentang Tuan Muda Jiang Chen. Jujur dengan kamu, menjadi saudaranya mungkin merupakan pencapaian terbesar dalam hidup aku. Sekarang, setelah saudara lelaki aku menemui masalah, aku mungkin tidak bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa, bukan? Petik 2. Tentu saja tidak. Patriark muda harus memikul beberapa beban Tuan Muda untuk menunjukkan nilai Coiling Dragon Clan. Hanya dengan demikian status klan kita di Felurium Capital akan terus meningkat. Petik 2. Itu benar, Patriark muda. Akan lebih baik jika kita bisa membantu Tuan Muda. Petik 2. Jisan mengangguk. Aku tahu itu, tetapi apakah ada di antara kalian yang punya saran tentang bagaimana kami dapat membantunya?
Domain manusia belum damai belakangan ini. Ada serangan yang terjadi di seluruh domain. Coiling Dragon Clan mungkin layak dalam kekuatan kami, tapi kami tidak cukup baik untuk memadamkan kerusuhan. Patriark kita sendiri diserang ketika dia bepergian keluar. Petik 2. Para tetua terdiam. Mereka tidak mau menanggapi serangan. Itu terlalu berisiko. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dikatakan bahwa Tuan Muda Jiang Chen telah memperbaiki formasi besar jiwa surgawi. Patriark muda, seorang sesepuh berbicara. Mungkin kita bisa memberinya batu roh. Sepakat, itu salah satu cara untuk berkontribusi. Menekan keresahan adalah tugas yang berisiko tinggi namun rendah. Jika kita berhasil, itu tidak akan dianggap sebagai pencapaian besar. Jika kami gagal, kami akan dianggap lebih merepotkan daripada nilainya. Petik 2. Ya, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk membantu dengan formasi. Jisan mengerutkan kening dan merenungkan tanpa sepatah kata pun. Tetua Yuan Li tersenyum dan memecah kesunyian. Bawahan ini tahu satu atau dua hal tentang bentukan, Patriark muda. Jika memungkinkan, aku bersedia mengambil kiriman batu roh dan beberapa ahli formasi aku untuk membantu Tuan Muda. Kami mungkin bisa membantu. Petik 2. Mata Jisan berbinar. Kamu adalah master formasi, Tetua Yuan Li. Aku tidak akan menyebut diri aku seorang master, kata Yuan Li sambil tersenyum. Namun, aku punya pengalaman. Jisan tidak segera merespons. Setelah beberapa saat berunding, dia bertanya, bagaimana menurutmu, semuanya? Tetua Yuan Li terampil dalam formasi. Ini mungkin kesempatan klan kita untuk membuktikan diri kepada Tuan Muda. Petik 2. Dikatakan dengan baik, Tetua Yuan Li akan meningkatkan pandangan klan kami. Petik 2. Bawahan ini sukarela untuk pergi bersama mereka, Patriark muda. Meskipun aku tidak dapat membantu dengan formasi, aku dapat berjaga-jaga di pinggiran dan menangkal pelecehan yang masuk. Itu cara untuk berkontribusi juga. Petik 2. Itulah cara untuk pergi. Jisan senang. Aku senang melihat kalian semua ingin berkontribusi pada klan kami. Klan dan aku sendiri berhutang banyak pada Tuan Muda itu. Sudah waktunya bagi kita untuk membayarnya kembali, Tetua Yuan Li. Bawa tim kamu dan beberapa batu roh ke Tuan Muda Jiang Chen dan tunggu perintahnya. Tetua Hegang, bawa beberapa orang bersamamu untuk menjaga formasi Tuan Muda. Chapter 2162, Traces of Demons. Perbaikan node pembentukan di wilayah Sekte Ninesun's Sky telah memasuki fase terakhir. Dengan pengalaman yang diperoleh pada fase sebelumnya, segalanya berjalan sangat lancar. Jiang Chen akan mulai bekerja pada hari ketika dia menerima berita bahwa klan Naga Melingkar telah mengirim tim, yang dipimpin oleh Tetua Yang Mulia Yuan Li, untuk mengirimkan batu roh. Dia menutupi reaksinya dan tersenyum. Ji Oleh ketiga tahu persis apa yang aku butuhkan. Dia membawa sekelompok pria untuk menemui mereka. Tetua Yuan Li telah membawa tim pembudidaya Coiling Dragon bersamanya. Batu roh yang mereka bawa diletakkan di pinggiran. Batu-batu itu mungkin sedikit dalam skema besar dari proses aktivasi, tetapi mereka adalah kekayaan besar bagi klan. Bawahan ini adalah Yuan Li dari klan Naga Melingkar. Salam Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Salam untuk Tuan Muda Jiang Chen. Banyak klan Naga Melingkar telah melihat Jiang Chen sebelumnya. Pada saat itu, pemuda itu tidak bangkit dalam kekuasaan dan telah menjadi tamu biasa bagi klan. Dengan demikian mereka akrab dan merasakan hubungan dengannya. Setelah bertemu dengannya lagi, mereka menemukannya ramah. Selain itu, Jiang Chen dan patriark muda mereka adalah saudara. Jiang Chen melambaikan tangan dengan santai. Tidak perlu formalitas. Kami semua sangat mengenal satu sama lain di sini. Aku pernah melihat kalian semua sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya kami bertemu, Tetua Yuan Li, kan? Petik 2. Pada hari-hari awal, aku sering melihat Tuan Muda di Istana Klan, kata sesepuh dengan hormat. Pada waktu itu, Tuan Muda itu masih jenius muda yang bercita-cita. Setelah bertahun-tahun, kamu telah menjadi pemimpin umat manusia. Aku sangat mengagumi kamu atas pencapaian kamu. Petik 2. Kamu terlalu baik. Aku hanya menemukan beberapa peluang dan dapat memanfaatkannya. Kamu semua adalah pria Geoletter. Itu membuat kamu orang aku sendiri. Aku mendengar bahwa kamu tidak hanya di sini untuk mengirimkan batu, tetapi juga untuk membantu mempelajari formasi. Apakah itu benar? Bawahan ini dan beberapa pembudidaya lain dari klan tahu satu atau dua hal tentang formasi. Tetua Yuan Li bergegas keluar. Karena itu,
Aku dengan berani datang untuk meminta kesempatan belajar di bawah Tuan Muda, berharap mendapatkan pengetahuan lebih. Baiklah, aku butuh semua bakat yang bisa aku dapatkan. Banyak hal harus dipertimbangkan untuk mengaktifkan kembali formasi agung jiwa surgawi. Aku tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri. Aku butuh bantuan kamu untuk memfasilitasi kesuksesan dan menciptakan perisai bagi umat manusia. Petik 2. Aku akan dengan senang hati melayani Tuan Muda dan umat manusia, kata sesepuh itu dengan hormat. Lalu aku akan membawamu ke formasi senior. Pelajari apa yang kamu bisa di bawah perintahnya. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Petik 2. Tetua Yuan Li mengangguk. Dia dan timnya mengikuti panduan untuk Venerated Sky Soarer. Jiang Chen mengalihkan perhatiannya ke kelompok lain dari klan. Pemimpin mereka, He Gang, adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia diam sepanjang waktu. Wajah He Gang memerah karena kegembiraan ketika Jiang Chen menoleh padanya, tetapi ia hanya berhasil mengatakan, "Salam, Tuan Muda Jiang Chen." "He Gang, bukan, aku mengenali kamu." He Gang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku, Patriark Muda mengirimku ke sini untuk membantu. Aku sudah diberitahu, bawa orang-orangmu untuk berpatroli di parameter formasi. Jiang Chen memperingatkan, ingat jangan menyimpang terlalu jauh. Petik 2. Itu baik bahwa mereka ingin membantu, tetapi jika mereka melayang terlalu jauh dan menjadi sasaran, itu akan menyusahkan. Jiang Chen tidak benar-benar berharap mereka menawarkan bantuan besar. Mereka bisa menjadi matanya di tanah. Jika sesuatu terjadi, satu orang lagi adalah satu suara lagi untuk membunyikan peringatan. He Gang adalah pria yang terus terang. Dia mengikuti instruksi Jiang Chen tanpa berpikir terlalu banyak. Ekspresi Tuan Muda berubah suram ketika dia kembali ke tenda. Dia membuka tangannya untuk mewujudkan obor Velurium hebat, seperti Divine Velurium katakan, obor dapat mendeteksi garis keturunan iblis dan mengekspos iblis. Jiang Chen telah menyembunyikan obor padanya. Dia sudah mencobanya sebelumnya dan memang menemukan banyak hal menarik tentang Tetua Yuan Li. Senyum yang serius menarik bibirnya. Iblis-iblis itu pasti berani. Mereka berani menipuku begitu terbuka. Betapa cerobohnya mereka. Setelah beberapa pertimbangan, Jiang Chen mengangguk pada dirinya sendiri dan berjalan keluar dari tenda. Dia menghubungi Xia Tianze secara rahasia dan menyuruhnya untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan ke 4 binatang suci dengan metode rahasia, meminta mereka untuk meninggalkan istana Velurium secara diam-diam dan mendatanginya. Kemudian, dia mengirim pesan ke 2 simpul formasi lainnya melalui tikus Gold Beater dan memberitahu para penggarap yang ditempatkan di sana untuk mengawasi. Mereka tidak akan terganggu apapun yang terjadi. Mereka harus melindungi Node. Dia juga memperingatkan mereka tentang tipuan yang mungkin dilakukan iblis. Trik iblis tak berujung itu hampir mustahil untuk dilawan. Tuan Peng, Matt Vian yang terhormat, dan 2 rekan mereka yang lain berasal dari zaman kuno. Mereka mendapat bagian dari pertemuan dengan iblis dan jadi tahu 1 atau 2 hal tentang balapan. Yu Gong, Lan Tianhao dan tim mereka, bagaimanapun, tidak memiliki pengalaman melawan iblis. Akan terlalu banyak meminta mereka untuk berurusan dengan para penyusup jika ada iblis yang menyerang. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah mereka mengabaikan apapun yang terjadi dan fokus pada mempertahankan simpul formasi. Tikus Gold Beater memungkinkan Jiang Chen untuk tetap berhubungan dengan 2 node lainnya. Itu memberinya keunggulan besar. Dalam persembunyian rahasia antara Ninesun Sky Sect dan Velurium Capital, beberapa tokoh muncul dalam kegelapan. Di antara mereka adalah sosok seperti hantu, Rogemis. Bentuk lain yang tampak menakutkan adalah Seratewin dari suku iblis bayangan. Ada beberapa penggarap iblis lagi yang berpakaian serupa dengan Seratewin. Jelas bahwa mereka adalah jenisnya. Seratewin terkekeh dan membalik tangannya. Sebuah pesan yang dikirimkan dengan cara yang hanya diketahui oleh iblis yang mendarat di telapak tangannya. Yang lain menatapnya penuh harap. Ada pembaruan, Brother Seratewin. Seratewin tersenyum dengan sadar. Baik, semuanya jatuh ke tempatnya. Taois Jadeves telah menyusup ke musuh kita dan mendekati Jiang Chen. Peluang kami telah datang, semuanya. Petik 2. Iblis bermata satu bertanya dengan hati-hati. Kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi ceroboh. Jiang Chen dikelilingi oleh banyak makhluk kuat. Berapa banyak penggarap ilahi yang bersamanya saat ini? Petik 2. Menurut Daois Jadeves, hanya ada satu master formasi ilahi yang misterius, kata Seratewin. Tidak ada dewa lain di sekitarnya.
Itu tidak mungkin. Jiang Chen tidak ceroboh, iblis bermata satu itu tidak yakin. Rogemis mencibir. Aku tidak tahu Taois Jadefes ini, Daois Seratewin. Apakah informasinya benar-benar dapat diandalkan? Bagaimana dia bisa dekat dengan Jiang Chen? Jangan meremehkan manusia muda itu. Dia orang yang licik. Kami tidak ingin jatuh cinta pada tipu muslihatnya. Petik 2, Chapter 2163, Plan of Attack. Semua iblis berbagi karakteristik umum sebagai makhluk egois dan sia-sia, tidak toleran terhadap keraguan dari luar pada diri mereka sendiri. Perasaan ini berlipat ganda ketika datang ke rekan iblis mereka. Kata-kata Rogemis menimbulkan kekle dari Seratewin. Daois Rogemis, mengapa kamu tidak tahu siapa Daois Jadefes? Mengapa kamu bertanya itu padaku? Rogemis menggelap. Seratewin terkekeh. Kamu menyerang pemimpin tua Coiling Dragon itu, tetapi sengaja membiarkan salah satu tetua bawahannya hidup. Apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah kamu tidak ingin mengirimnya kembali sehingga ia bisa bertindak sebagai agen tidur kamu sebagai orang mati? Petik 2. Rogemis tidak terlalu kecewa karena konspirasi itu terungkap. Seratewin telah mengikutinya cukup lama, setelah semua. Apa hubungannya dengan Jadefes? Sebenarnya banyak. Kami mengambil kesempatan untuk melakukan sedikit trik juga. Tetua Yuan Qi adalah Daois Jadefes yang menyamar. Tawa Seratewin menembus telinga, menyebabkan Rogemis mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Dia merasa agak terhina. Inisiatif iblis Yin berarti iblis bayangan tidak boleh ikut campur. Setidaknya, itulah yang terjadi menurut aturan iblis yang tak terucapkan. Yang terakhir berani memamerkan pemahaman rasial mereka terus terang menghina. Sayangnya, ia harus melanjutkan perusahaannya yang menyedihkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melampiaskan adalah kekek. Kalian bayangan iblis tentu licik. Seratewin tertawa sekali lagi, setelah menganggapnya sebagai pujian. Baiklah, mengapa menyimpan begitu banyak perbedaan dalam keluarga kita? Kami adalah sekutu. Petik 2, Rogemis mencibir. Sekutu, begitu. Tetapi sebagai sekutu kamu, aku harus mengingatkan kamu untuk tidak meremehkan akal sehat Jiang Chen sendiri. Petik 2, Huff. Kamu mungkin takut pada akal manusia, tetapi kami tidak pernah membayangi iblis. Jangan khawatir, kami akan mencapai hasil nyata setelah kami bergerak. Seratewin sangat percaya diri. Kamu yakin? Tanya Rogemis dengan suara rendah. Aktivitasmu mungkin berarti kita semua terpapar. Mengapa kita membayangi iblis takut menunjukkan diri kita sendiri? Kita bisa menghilang ke kehampaan di bawah matahari tengah hari. Kamu iblis juga tidak terlalu buruk. Bukankah kamu ahli dalam mengasumsikan identitas orang mati? Suara Seratewin terdengar keras, tetapi kata-katanya berdering benar. Kedua jenis iblis tidak memiliki banyak masalah dengan ditemukan. Plus, selama kita dapat menghancurkan simpul formasi ini, mereka tidak akan dapat memulai kembali formasi hebat jiwa langit surgawi lagi. Apa yang bisa dilakukan manusia? Ketika tentara besar kita menembus segel di sisi lain, kita akan dapat bergabung kembali dengan mereka. Domain manusia akan menjadi tiram kita. Apa yang harus kita takuti? Petik 2. Tujuan Seratewin jelas dan praktis. Dia bermaksud untuk menghancurkan fondasi formasi, membuat formasi mustahil untuk diaktifkan kembali, atau setidaknya menghambat kecepatan di mana reparasi bekerja. Efektif dan to the point. Itu tidak berarti Rogemis ingin mengambil risiko bersembunyi bersamanya. Menurutnya, rencana itu bagus, tetapi sangat sulit untuk dieksekusi. Apakah kamu tidak setuju dengan aku, Rogemis? Seratewin menyatakan dengan marah. Gagasanmu bagus, tapi apa kamu yakin bisa menghancurkan formasi itu? Apakah kamu tidak membayangi roh-roh jahat dari para pembunuh dan penyerangan? Mengapa kamu fokus pada menghancurkan formasi daripada membunuh Jiang Chen? Rogemis menyuarakan pertanyaannya sendiri. Seratewin tertawa. Jiang Chen, anak itu mampu, tetapi kendala terbesar dalam domain manusia adalah formasi itu. Dia datang sebentar lagi. Jika Jiang Chen tidak memiliki formasi di lengan bajunya, bukankah kepalanya ada di dalam tas untuk kita? Jika operasi kami sukses, kami bisa berbalik dan membawanya keluar juga. Petik 2. Rogemis mencibir. Kalau begitu, kamu mengabaikan semua dewa di bawah komandonya. Dewa, sangat absurd. Mereka semua Greenhorn tingkat awal, prajurit pemberani kita. Ya, bahkan dewa iblis seperti kita, tidak perlu takut. Apalagi ada 3 simpul dalam formasi. Dia telah mengerahkan semua hamba ilahinya di tempat terbuka kepada salah satu dari mereka,
dan menyembunyikan beberapa lagi di dekat yang lain. Itu pasti binatang buas yang suci. Karena itu, dia tidak akan memiliki banyak pasukan lagi atas perintahnya. Petik 2. Seratewin tahu lebih banyak tentang Jiang Chen daripada Rogemis. Apakah kamu yakin, renung Rogemis, bahwa penjaga di simpul kedua adalah binatang suci? Itu adalah pengurangan dasar. Jika dia menempatkan semua dewa di bawah komandonya di satu simpul, dia tidak mungkin membiarkan yang lain tidak terlindungi, bukan? Dari mana lagi dia akan mendapatkan dewa? Apakah dia punya tentara kacang untuk dipanggil? Petik 2. Rogemis menemukan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan dalam perselisihan. Tidak ada iblis yang mampu memperhitungkan faktor 6 istana warisan, yang penting yang kebetulan sepenuhnya di luar pemahaman mereka. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kendala mentalnya hilang, Rogemis menemukan dirinya tergoda oleh prospek. Mudah, sangat mudah. Kirim sebanyak hantu dan boneka kedua simpul yang dilindungi untuk membuat gangguan, Seratewin terkekeh. Jadi tidak ada apa-apa, kalau begitu. Rogemis mengerutkan kening dengan tidak senang. Kami membayangi iblis-iblis yang akan mengurusnya. Kami mahir dalam pembunuhan dan menyelinap, bukan? Petik 2. Seratewin memiliki kulit yang sangat tebal. Dia bisa mengeluarkan pernyataan tak tahu malu seperti itu dengan mudah. Rogemis terlihat agak jorok. Kamu pasti sudah merencanakan semuanya. Tempat ini sebagian besar tidak terlindung dari oportunisme kamu, sementara kamu mengirim aku untuk mati melawan sekelompok dewa. Petik 2. Bagaimana kamu bisa mengatakan kami mengirimmu untuk mati? Kamu hanya mengendalikan beberapa hantu dan mayat, bukan? Aku tidak meminta kamu untuk menagih sendiri. Sungguh, kami membayangi iblis yang tidak memiliki bakat untuk itu, dan kami benar-benar tidak bernafsu sekarang. Kalau tidak, kami tidak akan menyusahkan kamu dengan itu. Untuk sekali, Seratewin jujur. Rogemis masih sangat tidak senang. Apa yang akan aku dapatkan dari itu? Jika kamu berhasil mengeluarkan Jiang Chen, dia pasti memiliki banyak harta. Bagaimana aku tahu kamu belum mengecualikan aku dari bagian di rampasan jika aku begitu jauh? Petik 2. Iblis adalah pragmatis yang tidak bermoral sampai akhir. Mereka sering bersekongkol melawan satu sama lain dalam intrik mereka untuk maju. Chapter 2164, Mobet by Goals. Rogemis sangat meragukan apakah Seratewin memiliki karakter moral untuk dibicarakan. Iblis bayangan itu berdenyut. Rekan seiman, aku tidak punya jawaban untuk itu. Di mana kepercayaan dasar antara iblis dan iblis? Petik 2. Rogemis memutar matanya sampai hanya kulit putih yang muncul. Dia benar-benar mengabaikan permohonan itu, karena sejak awal tidak ada hal semacam itu. Oke, baiklah. Kami benar-benar tidak akan membagi rampasan sampai kamu datang. Kita semua akan mendapatkan bagian yang sama per kepala, kamu pasti akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Petik 2. Roquin mencibir. Tidak mungkin, aku tidak melakukan pekerjaan yang kurang dari kamu. Mengapa aku hanya mendapatkan sepotong kecil? Petik 2. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Seratewin menyeringai. Sederhana. Membagi menjadi dua bagian dan aku akan mengambil salah satunya, Rogemis menuntut. Tentu, Seratewin setuju dengan kesiapan yang mengejutkan. Mata Rogemis bergerak. Jangan main-main kata-kata denganku, katanya tanpa ekspresi. Dua bagian yang sama. Seratewin langsung berwarna. Lelukonmu tidak lucu, Rogemis. Dua bagian yang sama. Kami bayangan iblis hanya bisa memiliki setengah, sementara kamu mendapatkan setengah lainnya untuk diri sendiri. Tidakkah sebaiknya kamu mempertimbangkan situasi kamu sekarang sebelum mengatakan sesuatu yang memalukan? Petik 2. Rogemis terkekeh. Malu. Tidak ada iblis yang mungkin merasakan hal seperti itu. Aku tidak mengerti pertanyaan kamu. Petik 2. Yah, kamu harus memiliki moral dasar, bukan? Bahkan iblis pun seharusnya tidak tahu malu, Seratewin membalas dengan marah. Oke, kalau begitu kamu mengusulkan cara yang berbeda. Rogemis tahu bahwa sangat tidak mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan setengah. Dia hanya tawar-menawar agresif untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. 20%, itu intinya aku, kata Seratewin. Tidak, ketiga, itu milikku. 1/4, dan itu sudah final. Mengoceh cukup, Rogemis. Aku sudah setengah pikiran untuk mengakhiri keterlibatan kamu, Seratewin menyatakan dengan aura ganas. Rogemis mengeluarkan kekle seram. Sepakat. Seratewin melemparkan tatapan tajam ke rekannya.
Kamu penawar yang bagus. Aku harap kamu bekerja sama kerasnya dengan kamu barter. Petik 2. Rogemis mengangkat bahu. Oh, kamu akan segera melihat. Beberapa hari terakhir, pekerjaan Jiang Chen pada Simpul telah berjalan dengan mulus. Tidak ada gangguan dari luar. Semuanya damai dan tenang. Segalanya menjadi lebih baik, sepertinya. Hanya ada 1 minggu lagi sebelum kita selesai memperbaiki Simpul ini. Setelah itu, kita akan menuju yang berikutnya. Ketika ketiga node diperbaiki, proses reaktivasi akan dimulai. Aku yakin bahwa kita berada di jalan menuju kesuksesan. Petik 2. Jiang Chen bersemangat tinggi. Memang, Sky Soarer tersenyum. Fondasi formasi hebat tetap ada, dan mengaktifkan kembali formasi bukanlah mimpi yang jauh. Setelah hal-hal kecil diperbaiki, aku memperkirakan bahwa kami hampir dijamin untuk mencapai tujuan kami. Petik 2. Masa bersorak-sorai dari kerumunan. Berita gembira itu menggerakkan dan mengilhami semua orang yang mendengarnya. Tekanan invasi iblis telah mereda seperti gunung di dada semua orang. Pengaktifan kembali formasi akan berarti iblis-iblis biadab akan dilarang memasuki wilayah manusia oleh penghalang alami. Ini bukan jaminan kedamaian abadi, tetapi tanah air mereka akan terhindar dari beban serangan paling ganas dalam perang. Tidak akan ada pengulangan bencana kuno. Untuk Simpul berikutnya, kalian semua akan berpartisipasi juga. Aku tidak akan menugaskan terlalu banyak pekerjaan untuk kamu masing-masing, tetapi kamu harus menjadi bagian dari upaya tersebut. Jiang Chen menatap penuh harap pada tuan formasi yang telah dipilih. Di bawah pengawasan Venerated Sky Soarer, para siswa ini telah meningkat pesat. Mereka senang mendengar bahwa mereka akan dapat secara pribadi membantu memperbaiki formasi legendaris. Tetua Yuan Qi sangat senang. Jiang Chen tidak terlalu memperhatikan tetua. Dia memperlakukan yang lebih tua sebagai master formasi biasa. Saat mereka berbicara, seorang pembudidaya terengah-engah mendekat. Tuan muda, ia melaporkan dengan ekspresi gelap. Berita baru dari salah satu Simpul lainnya. Banyak hantu dan mayat berkumpul di sana. Petik 2. Hantu, apa? Tuntut Jiang Chen dengan wajah hitam. Kabarnya, mereka tampaknya telah merangkak keluar dari peti mati mereka. Mereka mayat berjalan yang dikendalikan oleh semacam seni mistis. Para pembudidaya ini, korban dari berbagai sekte Myriad Domain, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka lakukan dalam kehidupan. Petik 2. Apa? Jiang Chen heran. Apakah kamu yakin mereka adalah korban Myriad Domain? Itu yang aku diberitahu, Tuan Muda. Orang-orang ini meninggal ketika modal surgawi abadi dan wilayah Mid Scarlet besar menyerbu. Ada yang lebih tua mati, tentu saja, tetapi mereka dipanggil secara seragam. Petik 2. Pemanggilan orang mati. Iblis Yin berkedip dalam pikiran Jiang Chen. Salah satu dari 10 jenis iblis, iblis-iblis yang berspesialisasi dalam memanggil dan menghidupkan kembali orang mati serta memperbaiki dan mengendalikan berbagai boneka. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan melalui kaki tangan mereka. Iblis Yin tidak terlalu menakutkan dalam perkelahian. Garis keturunan mereka tidak memberi mereka kekuatan supranatural. Namun, kemampuan jahat mereka membuat mereka takut pada hak mereka sendiri. Kebanyakan orang lebih suka berjumpa dengan iblis yang merupakan petarung sengit daripada ritualis yang tidak menyenangkan seperti ini. Kirim pesanan aku, seru Jiang Chen. Beritahu pembudidaya yang membela Simpul agar tidak panik. Atur orang-orang mereka dan bersihkan roh-roh jahat ini. Jika mereka tidak bisa, mereka harus memegang Simpul dengan cepat, atau aku akan pergi ke sana dan memotong kepala mereka sendiri. Petik 2. Iya Pak. Setelah mengeluarkan perintahnya, Jiang Chen tetap sangat khawatir. Mengapa tidak mengirim bala bantuan, Tuan Muda? Yang mulia Sky Soarer tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kami tidak memiliki banyak ahli di sini, cemberut Jiang Chen. Jika kita mengirim beberapa dari sini ke sana, dengan apa kita akan mempertahankan Simpul ini? Yang mulia Sky Soarer menghela nafas. Aku kira kamu benar, Tuan Muda. Mengapa tidak mengirim panggilan ke Sekte 8 daerah atas? Kumpulkan semua petani Empyrean yang tersedia dan kirim mereka. Petik 2. Domain manusia memiliki beberapa kultivator sendiri, tetapi Jiang Chen tidak repot-repot memanfaatkannya. Tidak, Dewa Tunggal lebih baik dari 10 pembudidaya Empyrean. Mereka memiliki begitu banyak dewa di sana. Mereka akan baik-baik saja. Beberapa roh jahat dan mayat hidup tidak akan bisa melakukan banyak kerusakan. Mereka hanya pembudidaya Myriad Domain dalam hidup, sehingga mereka tidak akan menjadi tingkat tinggi.
Jiang Chen tampaknya meyakinkan dirinya sendiri. Tapi mereka akan menjadi jauh lebih kuat dengan pertobatan mereka. Venerated Sky Soarer mengingatkan, tampaknya senang menggosok garam di lukanya. Chapter 2165, Adire Situation. Node pembentukan dalam domain Myriad berada di bawah tanggung jawab Lan Tianhao dan Yu Gong. Mereka berdua pria yang bisa diandalkan. Itulah sebabnya Jiang Chen telah mempercayakan mereka untuk menjaga semuanya terkendali. Tentu saja, dia juga memerintahkan para penggarap di sana untuk bekerja dengan Lan Tianhao dan Yu Gong. Kekuatan Myriad Domain telah tumbuh secara dramatis selama bertahun-tahun. Faksi yang paling mengesankan di antara semua adalah Regal Pil Palace. Sebagai fraksi rumah Jiang Chen, itu tumbuh ke titik yang bisa menyaingi 8 daerah atas. Dengan bantuan Jiang Chen, kepala istana dan Qi telah melonjak ke ranah kerajaan, tetua Yunni dan Mu Gaoqi telah meningkat secara substansial juga. Mu Gaoqi, khususnya, telah memanfaatkan potensi penuh dari konstitusi kayu bawaannya dan membuat kemajuan luar biasa dalam penanamannya. Dia hampir menyusul kepala istana mereka. Istana Pil Regal tidak akan bergantung pada orang lain seperti sebelumnya. Pasukan hantu membentang di tanah yang luas, banyak di antaranya adalah wajah-wajah yang dikenal dari Myriad Domain. Tidak ada yang berharap untuk melihat mereka lagi dengan cara seperti itu. Kultivator Myriad sangat marah. Siapapun yang mengendalikan roh dan mayat telah menodai domain mereka. Namun, mereka sama-sama enggan melenyapkan musuh. Lan Tianhao dan Yu Gong tahu kepala istana Pil Regal dekat dengan Jiang Chen. Karena itu mereka mengundangnya ke pertemuan. Ini pasti perbuatan iblis, kepala istana dan Qi. Apakah kita tetap mempertahankan pos kita, atau kita berinisiatif untuk menyerang? Aku ingin mendengar dari seseorang dari domain tersebut. Petik 2. Dan Qi peduli dengan ikatan lama mereka, tetapi dia lebih peduli pada kebaikan yang lebih besar. Dia mengarahkan pandangannya ke hantu dan meledak, jika roh-roh ini akan merusak fondasi formasi, mereka harus dihilangkan. Aku mengagumi kejelasanmu, kepala istana. Kami tidak akan mundur begitu anak muda memberi perintah untuk menyerang roh. Maafkan aku karena telah melukai perasaan orang-orangmu. Petik 2. Dan Qi menghela nafas. Kamu tidak bisa disalahkan. Yang bertanggung jawab adalah iblis yang mengendalikan mereka. Petik 2. Percakapan mereka terganggu oleh tikus emas raksasa yang muncul dari bawah tanah. Seekor tikus Gold Beater. Itu bukan pertama kalinya Lan Tianhao dan Yu Gong melihatnya. Mereka tersenyum. Luar biasa, Tuan Muda memiliki instruksi untuk kita. Dan Qi sudah tahu tentang Gold Beater tikus lebih awal, jadi dia tidak terkejut dengan penampilannya. Dengar, ini yang dilakukan iblis-iblis itu, tikus itu menyampaikan dengan terus terang. Ini adalah tipuan busuk untuk memanipulasi arwah dan mayat. Raksasa akan jauh lebih kuat dari mereka ketika mereka masih hidup. Jangan meremehkan mereka. Tidak masalah jika kamu pindah untuk menjatuhkan mereka atau tidak, simpul pembentukan harus dilindungi, atau Tuan Muda akan memiliki kepala kamu. Petik 2. Lan Tianhao memukul kepalanya sendiri dengan senyum masam. Tampaknya Tuan Muda khawatir kita tidak akan bisa melindungi formasi. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menjaga keamanannya, saudara-saudaraku? Petik 2. Ada begitu banyak pembudidaya ilahi di pihak kita, kata Suyigu. Akan sangat memalukan jika kita bahkan tidak bisa melindungi formasi. Kita tidak harus mempermalukan Tuan Muda. Petik 2. Betul, ini hanya hantu. Kami akan mengirim 2 pembudidaya suci secara acak dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2. Jangan meremehkan musuh kita, semuanya. Tidaklah sulit bagi para dewa untuk mengeluarkan hantu-hantu itu, tetapi siapa yang tahu jika orang yang memanipulasi roh adalah nenek moyang iblis? Jika ya, maka mungkin 2 dewa tidak akan cukup. Petik 2. Itu membuat tulang punggung semua orang merinding. Mereka masih belum pulih dari pertemuan terakhir mereka dengan nenek moyang iblis. Mereka akan mengerahkan kekuatan besar untuk berurusan dengan Lightford, tetapi pada akhirnya, itu adalah binatang suci dan tanduk emas Jiang Chen yang akhirnya menurunkan Lightford. Kontribusi mereka menyedihkan. Jika iblis di tingkat Lightford benar-benar datang, hal cerdas yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan pos mereka daripada menyerang dengan ceroboh. Aku percaya lebih baik berhati-hati, kata Lan Tianhao. Ayo masuk ke posisi. Para dewa di pinggiran akan memimpin para petani penggarap untuk menghilangkan hantu yang mendekati kita. Tetap berada dalam lingkaran pertahanan. Jangan menyimpang jauh. Petik 2. Begitulah cara kita akan melakukannya.
Yu Gong setuju. Dia memilih untuk menjadi konservatif juga. Lebih baik tidak mencapai sesuatu yang substansial di sini daripada membuat kesalahan. Situasi di simpul pembentukan lainnya mirip. Yang terhormat, Guru Peng dan para senior lainnya, memiliki lebih banyak pengalaman dalam berurusan dengan iblis. Para hantu tidak mengancam mereka. Mereka bahkan tidak memperhatikan banyak roh. Mereka mengingat instruksi Jiang Chen dalam pikiran dan fokus pada mempertahankan simpul pembentukan. Mereka hanya mengeluarkan hantu-hantu yang mendekat. Jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan simpul lain, tetapi tugas itu jauh lebih menantang bagi mereka, baik secara mental maupun fisik. Rogemis berkeliaran di antara dua node, memerintah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Energi mentalnya cepat habis. Jika dia tidak memaksa Seratewin untuk memberinya beberapa pil untuk memulihkan energinya, dia tidak akan bisa bertahan. Namun, ia menjadi lebih percaya diri setelah menguji air. Sepertinya bajingan itu benar, ada lebih sedikit makhluk ilahi di sini, tetapi kekuatan pertahanan dan keterampilan mereka lebih besar daripada para pembudidaya di simpul lain. Ini pasti binatang suci. Para pembudidaya manusia seperti kucing yang ketakutan dibandingkan. Sudah jelas bahwa mereka belum melalui pertempuran yang tepat. Petik 2. Penilaian Rogemis cukup tepat. Itu memberinya rasa prestasi yang luar biasa untuk memainkan para dewa seperti Biola, mengingat dia adalah seorang dewa. Seratewin, aku sudah melakukan apa yang aku bisa, gumam Rogemis. Jika kamu gagal, reputasi bayangan iblis cukup tidak layak. Dia khawatir karena dia pergi di belakang Forevater Stonevien. Bagaimana jika nenek moyang tahu? Apakah dia akan dihukum? Dia tidak bisa memastikan. Dia berharap dia melakukan hal yang benar. Barulah kemudian dia bisa menghindari hukuman nenek moyang itu. Pada simpul formasi dalam Sekte Langit Ninesuns, Jiang Chen dan yang lainnya memasuki fase terakhir memperbaiki formasi bagian ini. Tampaknya pelecehan terhadap dua simpul lainnya memengaruhi suasana hati mereka. Bahkan tuan muda itu tampak gelisah. Meskipun ia menghabiskan lebih banyak waktu memperbaiki simpul setiap hari, efisiensinya tampaknya menurun. Tetua Yuan Li mencatat perubahan. Chapter 2166, The Arrow is Fit to the String. Tidak jauh dari sana, Seratewin dan beberapa rekannya berkumpul bersama. Saudara, kata iblis dengan suara rendah. Daois Jadeves telah membuat aku terus diperbarui tentang kejadian-kejadian. Jelas, serangan pada dua node lainnya telah mempengaruhi penilaian manusia. Dia menjadi tidak sabar dan mudah tersinggung. Dia mencoba mempercepat perbaikan, tetapi dia jauh kurang efektif daripada sebelumnya. Kesempatan kita telah datang. Petik 2. Beritahu kami apa yang harus dilakukan, Brother Seratewin. Mari kita lakukan dia. Petik 2. Hehe, tentu saja kita akan. Namun sebelum itu, kita perlu menganalisis situasi dengan cermat. Ada master formasi kerajaan ilahi di bawah layanan Jiang Chen yang mungkin adalah pejuang yang cakap. Tetapi karena dia adalah master formasi, dia tidak akan sekuat itu. Kami para iblis dapat menganggap dewa manusia sebagai dewa saja. Karena ada 5 dari kita di sini, 2 akan bertanggung jawab untuk master formasi itu. 2 lagi akan menjadi cadangan mereka, kalau-kalau lebih banyak dewa yang tersembunyi di sayap. Yang terakhir akan meluncurkan serangan mendadak dalam konser dengan Daois Jadeves. Sangat penting bahwa kita berhasil pada upaya pertama kita. Apakah kamu percaya diri dalam melakukan pekerjaan kamu? Ferocity memenuhi mata Seratewin. Hanya ada 5 iblis di luar. Bahkan jika seseorang menambahkan Jadeves ke nomor mereka, itu hanya 6. Namun, segelintir itu cukup berani untuk menghadapi pemimpin manusia secara langsung, menciptakan kerusakan jauh di dalam wilayah manusia. Ini adalah ilustrasi sempurna tentang seberapa banyak iblis yang lebih kejam sebagai sebuah kelompok. Keempat iblis lainnya saling bertukar pandang. Mata iblis mereka bersinar dengan haus darah. Melakukan ini akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Jika kita dapat membunuh Jiang Chen Tueb itu dalam prosesnya, kita juga akan menjadi kaya. Petik 2. Daois Seratewin, mari kita mulai. Beri kami perintah. Petik 2. Sebagai pemimpin yang jelas, Seratewin terkekeh. Baik, kami membayangi iblis tidak mendapatkan banyak kredit kembali dalam perang kuno dan kami telah dicaci maki tanpa henti untuk itu. Jika kita mengelola pencurian ini, kehormatan itu akan mencerminkan leluhur kita juga. Dia pasti akan menghadiahi kita dengan mahal saat dia bebas. Petik 2. Iya,
Kami menyerahkan hidup kami untuk melayani leluhur. Petik 2. Cepat, Taois Seratewin. Waktu tidak menunggu iblis. Petik 2. Baik-baik saja maka, Seratemorus, Serateblut, kalian berdua berurusan dengan master formasi ranah ilahi itu. Tidak perlu membunuhnya, pegang saja dia. Petik 2. Ya, kata dua iblis bayangan bernama itu. Seratemun, Serateklut, kalian berdua tetap di sayap. Jika ada dewa lain yang muncul, potong saja. Petik 2. Dua iblis lainnya mengangguk dan mendengus juga. Daois Jadeves dan aku akan melakukan serangan dua cabang. Dengan sedikit keberuntungan, kita seharusnya bisa berhasil secara instan. Seratewin menyeringai, jelas tidak mau menyerahkan peran paling vital ini kepada yang lain. Iblis-iblis lain tidak akan setuju. Seratewin memang yang terkuat di antara mereka, yang berarti dia memiliki peluang terbaik. Selanjutnya, dia adalah pemimpin mereka juga. Mereka tidak punya alasan untuk tidak mematuhi. Itu sudah beres, kalau begitu. Bersiaplah dan kami akan menyelinap masuk. Ingat, kami adalah hantu bayangan. Jangan kehilangan muka untuk suku kami. Petik 2. Iblis bayangan itu misterius dan rahasia. Sulit melihat mereka bahkan di siang hari bolong. Mereka sangat mahir menyembunyikan diri sehingga tidak ada jenis iblis lain yang bisa dibandingkan dengan pembunuhan dan penyerangan. Jiang Chen dan bawahannya masih sibuk memperbaiki formasi. Mereka bekerja keras dengan sungguh-sungguh, tampaknya berniat menyelesaikan semua pekerjaan mereka sesegera mungkin. Tetua Yuan Qi adalah seorang pekerja keras. Dia dengan rajin membantu Jiang Chen dimanapun dibutuhkan. Tuan muda, apakah iblis benar-benar bertanggung jawab atas dua serangan lainnya? Sesepuh itu sepertinya mencari sesuatu untuk dibicarakan dalam upaya untuk mendapatkan bantuan Tuan muda. Jiang Chen tertawa. Seharusnya begitu, tapi aku percaya Lan Tianhao dan yang lainnya. Jangan khawatir, Yuan Qi. Kami akan baik-baik saja di sini. Petik 2. Tentu saja, Yuan Qi tertawa juga. Denganmu di sini, Tuan muda, sisa-sisa iblis apa yang berani membuat masalah? Jiang Chen tersenyum. Kamu tentu saja pembicara yang baik. Iblis tidak selemah yang kamu kira. Jika mereka tahu aku tidak memiliki siapapun di sini, mereka mungkin akan datang. Petik 2. Yuan Qi memucat. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, Tuan muda. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Petik 2. Kamu tidak mengerti. Angka kita tidak ada artinya dalam pertarungan dengan mereka. Itu sepenuhnya tergantung pada berapa banyak dewa yang ada di kedua sisi. Dua node lainnya memiliki banyak dewa yang ditempatkan di sana, jadi mereka jauh lebih aman. Petik 2. Yang mulia Sky Soarer adalah dewa, bukan? Dan kamu juga, Tuan muda. Aku mendengar bahwa binatang suci menemani kamu juga. Aku yakin bahwa iblis tidak akan mencoba memprovokasi kamu. Petik 2. Binatang suci memiliki pekerjaan mereka sendiri. Di mana lagi aku akan mendapatkan cukup banyak orang untuk mempertahankan dua node lainnya? Jiang Chen menghela nafas. Tapi aku tidak akan membiarkan iblis yang melakukan operan di tempat ini pergi dengan begitu mudah. Emosi Yuan Qi berkedip, tetapi dia melanjutkan dengan sanjungannya. Memang, Tuan muda, kebenaranmu berkuasa di atas segala kejahatan. Petik 2. Jiang Chen tertawa lagi. Kata-katamu menyerupai Ji-Oletert dalam manisnya mereka. Yuan Qi menawarkan senyum yang simpel. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah berapa banyak perubahan yang telah ada dalam domain manusia sejak Tuan muda itu muncul. Bukankah ini pekerjaan hebat kamu yang telah membawa tempat ini ke keadaan saat ini? Keberuntungan telah menetapkannya demikian, dan tidak ada kecemburuan yang akan membuat segalanya menjadi sebaliknya. Petik 2. Tetua yang menyamar lebih bahagia dan lebih bahagia saat dia melanjutkan. Dia bisa merasakan kawan-kawan perlahan menyusup ke markas. Mereka kurang dari 10 mil dari tepi node. Ketika Daois Seratewin memberi yang lain, pertempuran akan dimulai. Dia hanya perlu menyerang formasi bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk menghancurkan formasi sepenuhnya. Mereka berada di puncak kesuksesan, pada kenyataannya, dia sudah bisa merasakannya. Sanjungannya tidak sia-sia, karena dia dapat memastikan bahwa binatang suci itu memang ada di tempat lain. Itu berarti hanya ada dua dewa di sini. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan prajurit bayangan iblis yang masuk. Pikiran jahat khususnya melintas di benak Yuan Qi. Jika dia menyerang Jiang Chen dari tempat dia sekarang, dia memiliki setidaknya 50% peluang untuk berhasil. Ini sangat menggoda,
karena membunuh Jiang Chen lebih efektif daripada menghancurkan formasi apapun. Domain manusia tidak memiliki orang lain yang memahaminya. Jika dia mati, formasi sama baiknya dengan yang tidak berguna. Bahkan jika ada orang lain yang mencoba mempelajarinya, mereka akan membutuhkan beberapa dekade sebelum mereka dapat menyelesaikan studi mereka pada subjek. Iblis akan lama tiba saat itu. Hati Yuan Qi sangat bertentangan. Chapter 2167, Turning the Tables. Jiang Chen mendesah pelan, tetua Yuan Qi. Suaranya begitu rendah sehingga dia tampaknya berbicara sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kebenaran dapat mengatasi semua kejahatan? Tetua berkedip. Tentu saja, ucapnya sambil lalu. Langit dan bumi membedakan benar dan salah. Kejahatan tidak pernah menang. Mengapa mantan pemenang tidak menang? Petik 2. Pria muda itu mengangguk. Aku kira kamu benar. Lalu mengapa? Apakah pelaku kejahatan datang seperti ngengat ke api? Petik 2. Tetua Yuan Qi berkedip. Rasanya ada sesuatu di tenggorokannya. Tuan muda, dia tersedak. Apakah kamu berbicara tentang roh-roh jahat yang menyerang Node? Roh-roh jahat itu hanya boneka iblis, kata Jiang Chen. Mereka bukan pelaku kejahatan yang aku bicarakan, iblis yang sebenarnya. Tetua Yuan Qi, tetapi tidakkah kamu tahu itu lebih baik dari aku? Petik 2. Seluruh tubuh sesepuh bergetar. Tubuhnya lumpuh oleh rasa takut, perasaan yang juga terlihat di matanya. Satu pikiran memenuhi benaknya. Dia telah ditemukan. Ini tidak baik. Dia ingin melancarkan serangan, tetapi refleksnya terlalu lambat. Ketika tubuhnya akhirnya bereaksi, lonceng emas sudah muncul di punggungnya. Itu menabraknya, membungkusnya tepat di dalam. Yuan Qi merasakan berat beberapa gunung yang menimpa dirinya. Dia benar-benar tidak bergerak, tidak peduli berapa banyak dia berjuang. Kejahatan apa yang telah aku lakukan, Tuan Muda Jiang Chen, bahwa kamu harus memperlakukan aku demikian? Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Apakah perlu bertanya? Kaulah yang mengatakan kepada aku bahwa kebenaran aku akan menang atas kejahatan. Mengapa kamu tidak waspada? Nada bicara Jiang Chen dingin. Aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi aku harus berterima kasih karena telah membawa kawan-kawanmu. Aku akan bermain dengan mereka sebentar. Petik 2. Tetua Yuan Qi, atau lebih tepatnya, Jadeves, merasakan hatinya tenggelam. Ini memang sangat buruk. Sekutu bayangan iblisnya telah menyusup hampir ke tempat simpul itu berada. Tapi Jiang Chen sudah jelas menyadari tindakan mereka sejak awal. Bisa dikatakan bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Betapa menggelikan kepercayaan diri mereka sebelumnya terhadap kemenangan. Mereka menganggap pemimpin kemanusiaan itu bodoh. Sudah jelas sekarang bahwa mereka adalah orang-orang bodoh. Cemas dan panik, Jadeves sangat ingin menghubungi sekutu-sekutunya, tetapi lonceng emas di atasnya mencegahnya bergerak sama sekali. Pada saat inilah Jiang Chen melompat ke langit, melemparkan sesuatu ke atas. Langit diterangi dengan kecemerlangan berbudi luhur, menyebarkan cahaya menyilaukan ke setiap sudut di bawahnya. Itu adalah Great Velurium Torque. Terangnya mengungkapkan semua kejahatan dalam jangkauan pengaruhnya. Di bawah cahaya obor, Seratewin dan yang lainnya dipaksa untuk tampil dalam bentuk mereka yang sebenarnya. Binatang-binatang suci muncul dari udara tipis, mengunci ruang di segala arah. Xia Tianze bahkan tidak harus melibatkan dirinya sendiri, Seratewin dan iblis-iblis lain sudah memojokkan tikus. Seratewin langsung menyadari masalah ketika lampu Great Velurium Torque muncul. Tidak bagus, dia berteriak. Kami sudah pernah ada. Dia ingat peringatan Rogemis untuk tidak meremehkan Jiang Chen. Sangat disayangkan bahwa iblis itu berbicara benar. Iblis yang dia pikir tidak normal biasanya benar sekali. Iblis bayangan unggul dalam penyembunyian dan serangan menyelinap. Mereka memiliki reputasi sebagai ancaman yang tak terhindarkan karena itu. Ketika bakat alami mereka terhambat, kekuatan mereka sudah terbelah dua. Tidak ada bayangan bagi mereka untuk bersembunyi di bawah cahaya obor. 5 iblis setengah dewa merasakan betapa mengerikannya situasi yang mereka hadapi. Mereka berkumpul bersama, saling menjaga punggung saat mengamati lingkungan mereka. Mata mereka tajam dan sikap mereka teguh. Iblis bermata satu, Serateblut, meludah dengan marah. Daois Seratewin, apakah Jadeves itu ketahuan? Seratewin sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang, musuh kita sudah tahu bahwa kita akan datang, dan dia menyiapkan pasukannya untuk menunggu kita. Petik 2. Ini jebakan. Taois Seratewin, bukankah Taois Jadeves memberitahu kita bahwa binatang suci ada di tempat lain?
Omong kosong apa yang dia berikan pada kita. Petik 2. Para dewa iblis bayangan itu sangat marah. Mereka merasa sangat dirugikan oleh rekan mereka. Jika Jadeves tidak bersumpah atas dan ke bawah bahwa Jiang Chen hanya memiliki master formasi ilahi di dekatnya, mereka tidak akan begitu ceroboh. Seratewin mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Jadeves telah memberikan informasi yang salah, dia adalah orang yang memutuskan strategi. Dia tidak memikirkan apapun tentang kebodohannya pada saat itu, tetapi masalah yang dia hadapi pada akhirnya memberi risiko kepadanya. Wilness melintas di matanya. Apakah kamu sangat takut? Serunya. Bahkan jika ada penghalang di depan kita, apakah kita membayangi iblis tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati? Iblis-iblis lain sangat menghormati Seratewin. Darah mereka naik karena kata-katanya. Kami akan memberikan semua yang kami punya. Iya. Kenapa kita harus berani iblis takut pada beberapa binatang buas? Petik 2. Bagaimana mungkin makhluk yang disebut ini menjadi lebih kuat dari kita iblis? Membunuh mereka semua. Setelah memutuskan untuk bertarung sampai akhir, semangat juang muncul dari tulang mereka. Mereka melesat ke binatang suci di aliran bayang-bayang. Burung vermilion terkekeh. Beberapa iblis setengah dewa berani memamerkan kekuatan mereka di hadapan kita. Teriaknya kepada sekutu-sekutunya, teman-teman, haruskah kita menunjukkan kepada mereka arti dari rasa sakit? Menyapu sayapnya begitu selesai, Vermilion Bird mengecat udara di sekeliling mereka dengan inferno merah tua. Awan tampak terbakar. 4 binatang suci jauh lebih kuat dari iblis bayangan dalam hal kekuatan garis keturunan. Hanya iblis surgawi yang bisa membandingkan jarak jauh, iblis bayangan jauh lebih rendah. Selain dari keganasan alami mereka, iblis bayangan ini tidak memiliki keuntungan apapun. Sebelum mereka bahkan bisa mendekati lautan api, mereka sudah hampir luluh oleh nyala api vermilion yang terbakar. Karena panik, mereka mencoba pendaratan darurat yang disela oleh raungan drakonik. Kilatan petir menandakan kedatangan cakar mengerikan yang menyambar iblis bayangan langsung dari udara. Suara riping terdengar, korban malang itu tercabik-cabik berdarah di detik berikutnya. Chapter 2168, Struggles of a Trapped Beast. Iblis bayangan tidak memiliki tubuh fisik terkuat di antara 10 suku iblis. Dibandingkan dengan ras lain, tubuh mereka masih unggul. Namun, cakar itu masih dengan mudah mencabik-cabik iblis bayangan seperti dia terbuat dari kertas. Serateklut. Keempat iblis lainnya berteriak sebagai reaksi, tersentak dan mata melebar ke titik di mana mereka menonjol keluar dari tengkorak mereka. Meskipun iblis adalah sekelompok orang yang kejam, mereka sangat peduli dengan rekan-rekan mereka di suku yang sama. Kematian rekan mereka merobek hati mereka. Mata merah dan hati penuh dengan kesedihan, mereka segera mencapai pemahaman dan dibebankan pada cakar raksasa sebagai satu. Balas dendam adalah prioritas utama. Cakar itu milik Long Xiaoxuan. Setelah naik ke keilahian dan mengkonsumsi sepotong buah amarantin Cluedo, naga telah membuat kemajuan dengan kecepatan luar biasa, mendapatkan wawasan baru setiap hari. Ia telah melonjak ke titik di mana dia bisa menyaingi Vermilion Bird. Dalam hal kekuatan ofensif, bahkan kura-kura hitam, yang telah mendapatkan ketenarannya sejak lama, memucat dibandingkan. Jika iblis bayangan adalah dewa, mereka mungkin bisa mengambil naga, tapi sayangnya, mereka hanyalah dewa. Seorang iblis setengah dewa sebanding dengan seorang pembudidaya manusia ilahi, tetapi mereka memiliki nasib buruk untuk dihadapkan dengan binatang suci, yang garis keturunannya bahkan lebih kuat. Binatang suci dewa setengah dewa dapat menyaingi seorang pembudidaya manusia ilahi juga. Sebagai hasilnya, budidaya yang lebih tinggi dari makhluk ilahi memungkinkan mereka untuk mendominasi iblis bayangan. Keuntungan iblis dari manusia tidak ada artinya. Long Xiaoxuan tidak terintimidasi oleh 4 musuh setengah dewa. Bahkan, ia memanifestasikan tubuhnya yang bersisik dan melayang di langit, membuat lingkaran di udara dengan kecepatan luar biasa. Saat dia bergerak, bayangan muncul untuk mengisolasi daerah itu. Burung vermilion terkekeh dan berseru dalam bahasa binatang buas kuno, tinggalkan beberapa dari mereka untuk kita, Brother Long. Namun, Long Xiaoxuan tidak akan menarik pukulannya begitu ia mengaktifkan domainnya. Kekuatan mengerikan terus menekan ruang. 4 iblis bayangan juga sangat cepat. Mereka bergegas pergi dari domain dan mencoba menyerang naga. Sementara kecepatan mereka dapat menyaingi naga, kekuatan mereka secara keseluruhan jatuh pendek. Tidak mungkin bagi mereka untuk melukai naga dalam wilayah kekuasaannya. Si kura-kura hitam merasa ditinggalkan.
Itu muncul dari samping, membawa serta untaian kabut yang membumbui tulang-tulang seolah-olah mereka meledak langsung dari neraka. Kura-kura telah mengerahkan gerakan membunuh, gas penyu kura-kura hitam. Berurusan dengan naga sudah cukup sulit untuk keempat iblis bayangan. Kura-kura memperburuk keadaan. Kabut dingin adalah duri di punggung mereka. Meskipun itu adalah siang hari bolong, dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke punggung mereka. Pada saat ini, ledakan Vermilion Bird melayang tinggi dan menyapu salah satu iblis pergi. Api itu sangat kuat. Iblis itu menjerit kesakitan saat dia terbakar. Dia tidak bisa memadamkan api, tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dalam rentang napas, api meledak menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya. Iblis itu meledak, lain mati. Kematian teman-teman mereka membuat takut ketiga iblis bayangan yang tersisa. Mereka bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka selalu menjadi orang yang membantai musuh mereka. Bahkan ketika jumlah mereka lebih rendah, iblis biasanya lebih unggul dan mereka yang melakukan pelanggaran. Sangat jarang mereka begitu benar-benar ditekan dan berakhir pada belas kasihan orang lain. Selain itu, bayangan iblis adalah ahli dalam serangan tersembunyi dan menyelinap. Mereka adalah pembunuh yang mengandalkan faktor kejutan, serangan frontal bukan keahlian mereka. Serrateblood, pembudidaya bermata satu, dan Serratemorus, iblis cemberut dengan ekspresi tanpa ekspresi, saling bertukar pandang dan berteriak, "Saudara Serratewin, kami akan melindungi kamu. Larilah dan temukan bapak leluhur." Petik 2. Serratewin yang tak terurus menggeram, "Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang akan meninggalkan teman-temanku?" Serrateblood berseru, "Salah satu dari kita harus melarikan diri. Jika kita semua mati di sini, siapa yang akan menyambut leluhur ketika dia membuka segel? Siapa yang akan memberitahunya tentang apa yang terjadi pada kami?" Petik 2. "Kamu pemimpin kami, Serratewin. Potong omong kosong dan pergi. Berhentilah membuang waktu." Petik 2. Mereka berbicara dalam bahasa iblis. Dengan asumsi bahwa tidak ada yang akan mengerti, mereka berbicara dengan jujur. Memperhatikan bahwa Serratewin masih belum bergerak, Serrateblood mengutuk, "Aku menganggap kamu bos kami, Serratewin. Berhentilah menjadi ayam sekarang." Petik 2. "Aku akan menempati naga yang sebenarnya. Kamu mengambil kura-kura tua, Serratemorus. Apakah kamu dapat keluar dari pertahanan burung itu ada pada kamu, Serratewin? Kakakmu hanya bisa berbuat banyak untukmu." Petik 2. Serrateblood meneriakkan perintahnya. Tubuhnya memancarkan warna merah tua yang menakutkan saat dia menggunakan metode terlarang iblis. Sebuah suara menyela, "Berjaga-jaga, Brotherlong dan yang lainnya. Iblis bermata satu dan iblis tanpa ekspresi akan menggunakan metode terlarang mereka. Mereka mungkin ingin menjatuhkan kamu dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Hati-hati, Brother Vermilion, pemimpin mereka akan melarikan diri ke arah kamu. Mengawasi." Itu secara alami Jiang Chen. Setelah mengatasi Jadefes, dia telah mengamati pertempuran tanpa bergabung. Dia percaya bahwa tiga roh sejati akan mampu mengalahkan iblis setengah dewa. Dia tahu iblis bayangan tidak mahir dalam perkelahian terbuka. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman pada tiga binatang suci. Mengetahui bahwa roh-roh jahat akan menggunakan metode rahasia mereka, ia merasa perlu memperingatkan teman-temannya. Meskipun metodenya mungkin tidak dapat membunuh mereka, mereka bisa terluka jika mereka tidak berhati-hati. Long Xiaoxuan menerima peringatan itu dalam hati. Dia terus memperkuat wilayah kekuasaannya dan menggambar segel dengan 5 cakarnya, memanggil banyak petir berwarna berbeda. Itu adalah Five Thunders Dragon Seal, teknik naga sejati. Naga tahu berbagai macam teknik, sehingga mustahil untuk memprediksi gerakan mereka. Tubuh iblis bermata satu itu berwarna merah menakutkan setelah menggunakan metode terlarang. Dia menuduh Long Xiaoxuan seperti bom detak. Naga itu mengejek dan menciptakan dinding yang tak terlihat dengan memanipulasi wilayah naganya, menjebak iblis. Tidak peduli berapa banyak Serrateblood berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Long Xiaoxuan tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk iblis. Dia memerintahkan petir yang tak terhitung jumlahnya untuk mengenai iblis pada saat yang sama. Ledakan, tubuh Serrateblood meledak dan hancur berkeping-keping. Chapter 2169, End of the Fighting. Pada saat yang sama, Serratemorus berusaha melancarkan serangan bunuh diri terhadap kura-kura hitam dengan metode terlarangnya. Namun, bahkan Lightfur tidak mampu menembus pertahanan kura-kura, jadi bagaimana iblis bayangan dewa bisa melakukannya?
Seratemoros diselimuti oleh black festering gas-gas segera setelah ia menerapkan metode terlarang. Sementara itu, Seratewin telah melihat celah. Dalam sekejap, dia melonjak ke tempat yang tinggi di langit. Burung vermilion sudah lama menunggunya. Dia menatap iblis itu dengan seringai. Seratewin mencocokkan ekspresinya dan, dengan satu putaran tubuhnya, mengguncang titik-titik aneh yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya seperti kutu. Mereka berubah menjadi jumlah bayangan yang tak terbatas yang tersebar ke segala arah. Itu adalah teknik bayangan iblis, bayangan klon. Bahkan burung vermilion terkejut. Jiang Chen melompat untuk bertindak. "Apakah kamu masih ingin lari?" serunya ketika dia mengaktifkan obor velurium besar. Meskipun ia belum sepenuhnya menyelesaikan penyempurnaan obor, kekuatan item itu cukup mengesankan. Obor menyala keras seperti matahari yang menyilaukan. Tidak peduli seberapa cepat Seratewin, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari cahaya obor, cahaya yang menerpa dia dalam 1 detik. Seratewin segera terbuka, berdiri seperti jempol yang sakit di langit. Dia akan mengubah dirinya menjadi partikel kecil jika dia bisa, tetapi dia tidak bisa. Marah karena telah disorientasi oleh klon bayangan, burung vermilion menjerit dan melemparkan Skyfire ke arah iblis bayangan. Gelombang api memblokir jalan keluar iblis. "Mari kita lihat kemana kamu akan lari sekarang." Seratewin panik dan berusaha untuk bergegas ke arah lain. Namun, Skyfire bukanlah teknik biasa. Itu bisa dimanipulasi dengan fleksibilitas luar biasa. Begitu iblis itu berubah arah, langit pun mengikuti. Seperti binatang yang dikurung, dia menyerbu berkeliling mencari jalan keluar. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari langit. Dari Seratewin di atas, Jiang Chen melemparkan Evil Golden Eye dan melumpuhkan iblis dalam sekejap. Kultivasi Jiang Chen lebih tinggi dari Seratewin, dan kesadarannya kuat. Iblis bayangan itu berhenti. Pikirannya bergetar ketika kekuatan misterius menahannya. Binatang suci lain muncul dari langit pada saat ini. Itu adalah harimau putih astral. Dia masih selangkah lagi dari naik ke keilahian, dan karena itu tidak cukup kuat untuk menghentikan iblis bayangan melarikan diri. Namun, dalam pertarungan terbuka, harimau itu tidak kalah dengan iblis. Dia meraung ketakutan saat dia menyerang Seratewin. "Berperilaku, Little White," bentak Jiang Chen. "Dia milikku." Jika itu adalah burung vermilion atau binatang ilahi lainnya yang memberikan perintah, harimau putih tidak akan mendengarkan. Dia akan melanjutkan momentumnya dan menurunkan iblis bayangan. Namun, baik dia maupun binatang suci lainnya tidak akan mengabaikan kata-kata Jiang Chen. Karena malu, macan putih itu berhenti dan bergumam dengan tidak senang. Mereka semua mendapatkan beberapa pembunuhan, Tuan Muda Chen. "Aku satu-satunya yang ditinggalkan. Ini tidak adil." Jiang Chen terkekeh. "Jangan sabar. Ini hanyalah hidangan pembuka sebelum hidangan utama yaitu Perang Iblis. Kenapa terburu-buru?" Petik 2. Dengan cemberut, harimau putih itu menguap malas dan menekuk ekornya, menjatuhkan ekspresinya yang galak. Seperti kucing malas, dia meringkuk di sudut seperti ingin tidur siang. Burung vermilion menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Ini mendapatkan ketenarannya sebagai binatang suci sejak zaman kuno, sedangkan si putih kecil belum naik ke keilahian. Harimau itu adalah seekor anak muda di matanya. Itu tidak akan marah pada harimau itu. Burung itu terkejut ketika melihat Jiang Chen menjebak Seratewin dengan Evil Golden Eye-nya. Tuan Muda adalah seorang pembudidaya manusia, namun mampu mendominasi iblis dengan pikirannya. Hal-hal seperti itu hanya terjadi 1 kali di bulan biru bahkan di zaman kuno. Burung itu tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan pemuda itu. Ketika manusia memperkuat kesadarannya, keyakinan menghilang dari wajah Seratewin, sebagai gantinya adalah kebingungan dan ketidakpedulian. Iblis telah benar-benar ditekan oleh kesadaran Jiang Chen. "Turun, pergilah." Pertempuran itu berakhir dengan satu iblis yang terkoyak oleh cakar Long Xiaoxuan, yang satu berubah menjadi abu oleh burung vermilion, satu dibunuh oleh gas kura-kura hitam, satu dihancurkan oleh sel naga 5 guntur naga, dan Seratewin ditawan. Little White tidak melakukan banyak hal selain membuat penampilan. Namun, Jiang Chen tidak berharap banyak dari harimau hingga ketika dia belum naik ke dewa. Selain itu, Jadeves sudah menjadi tawanan sebelum pertempuran. Xia Tianze telah menyaksikan pertempuran yang terjadi dari kegelapan. Ada beberapa alasan mengapa dia menahan diri untuk tidak bergerak. Pertama, pertempuran itu tidak menuntut keterlibatannya. Kedua, dia khawatir nenek moyang iblis mengintai di suatu tempat.
Dengan demikian, ia tetap bersembunyi jika nenek moyang iblis menyerang. Bukannya kekhawatirannya tidak berdasar, dia tertegun dengan cara pertempuran itu berlangsung. Tuan Muda dan teman-temannya melebihi harapannya. Dia berpikir bahwa sebagai seorang pemuda yang baru saja menerima warisan Felurium, kultivasi dan kekuatan Jiang Chen harus sangat kurang. Anehnya, ternyata bukan hanya Jiang Chen yang sangat kuat, begitu juga binatang suci ilahi. Dengan sedikit keengganan, Xia Tianze harus mengakui bahwa Jiang Chen dan teman-temannya akan dapat menangani nenek moyang iblis biasa bahkan tanpa dia. Hanya nenek moyang iblis tingkat atas yang akan mengancam mereka. Mengetahui bahwa tetua Yuan Li adalah iblis, anggota dari faksi Coiling Dragon berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan dari Jiang Chen. Tetua Hegang datang dengan tergesa-gesa juga. Wajahnya memucat ketika dia menerima pesan itu, mengkhawatirkan masa depan klan mereka. Fraksi Coiling Dragon seharusnya menjadi pendukung yang paling tabah dari Tuan Muda, namun ada iblis di barisan mereka. Itu telah berhasil sampai ke node formasi dan hampir membuat kekacauan. Kejahatan mereka serius jika Jiang Chen meminta pertanggungjawaban mereka. Hegang dan kalian semua, bangun. Aku tidak akan menyalahkan mereka yang tidak bertanggung jawab. Tetua Yuan Li pasti terbunuh dalam serangan sebelumnya. Iblis bayangan adalah orang yang menyusup ke klan kamu. Patriark muda kamu dan aku meramalkan segalanya. Kami hanya berusaha memancing iblis keluar. Untuk apa kamu harus disalahkan? Petik 2, Chapter 2170, Rising Morale. Hegang dan yang lainnya santai ketika mereka menyadari apa yang dikatakan Jiang Chen. Tuan Muda telah merencanakan agar semua ini terjadi. Menghembuskan napas lega, dia membungkuk pada Jiang Chen dengan hormat. Strategi kamu sempurna, Tuan Muda. Kamu telah memimpin iblis menuju kehancuran mereka sendiri, suatu prestasi yang layak dikagumi. Meskipun Hegang adalah pria yang secara langsung berterus terang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji pemuda yang memimpin umat manusia. Terlebih lagi, semua kata-katanya benar-benar dari hati. Jiang Chen terkekeh. Hegang, apakah kamu sudah terinfeksi oleh tetua Yuan Qi palsu? Mengapa kamu juga menyanjungku? Hegang tertawa geli. Menjulang tinggi di atas rakyatnya, Jiang Chen tetap tenang. Ketenangannya menenangkan mereka yang berada di bawah kepemimpinannya juga. Teman-temanku, jika iblis tidak takut pada kita, mengapa mereka menyelinap di sekitar seperti ini? Tidak perlu khawatir, kekuatan utama iblis disegel di hutan belantara yang sunyi. Mereka tidak bisa menghancurkan segel mereka hanya dengan namun, dan orang-orang yang berlama-lama di wilayah manusia adalah pelarian tunggal dan ancaman kecil yang disegel di masa lalu kuno. Selama formasi kita berhasil dimulai kembali, sebagian besar iblis akan dikucilkan dari tanah air kita, kawan-kawan akan menjadi bebek duduk kalau begitu. Petik 2. Propaganda diperlukan setelah kemenangan. Jiang Chen tahu bahwa domain manusia masih takut pada iblis secara keseluruhan. Itu adalah naluri alami bagi penghuninya. Pertempuran ini adalah contoh sempurna untuk ditunjukkan kepada semua orang bahwa iblis jauh dari tak terkalahkan. Mereka memiliki kelemahan mereka sendiri, dan bisa dikalahkan dan dibunuh. Membunuh iblis bayangan adalah nomor 2 dari moral yang meningkatkan prestasi yang diberikan. Seluruh wilayah manusia akan segera tahu bahwa iblis dapat dikalahkan. Dan pada kenyataannya, penguasa muda dari domain memiliki sejumlah metode yang dapat digunakan untuk mengalahkan mereka. Mengapa Jiang Chen sendiri menjatuhkan Seratewin pada akhirnya? Burung Vermilion sudah dijamin kemenangannya. Dia tidak melakukannya untuk mencuri kemuliaan burung, tetapi untuk menunjukkan kepada para pembudidaya lain bahwa dia bisa mengeluarkan iblis dengan sepele juga. Meningkatkan kepercayaan domain manusia sama pentingnya dengan kekuatan mentah dalam perang melawan Demonkin. Strateginya adalah strategi yang bijaksana. Para petani yang hadir berseragam-seragam. Mereka menyaksikan pertarungan melawan iblis dengan mata kepala sendiri. Meskipun iblis-iblis itu keras, mereka hampir tidak terkalahkan. Yang mulia Sky Soarer juga tidak pernah bertarung. Sebagai master formasi, ia secara naluriah condong ke arah melindungi simpul. Terlepas dari kegembiraan di luar, formasi lebih penting baginya. Namun, dia mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat tujuan Jiang Chen terwujud. Pemimpin baru umat manusia hidup sesuai dengan nama dan gelarnya dalam metodologi dan karisma. Diberi waktu, pemuda itu memang menjadi luar biasa. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar nenek moyangnya yang kuno. Sebenarnya, Jiang Chen memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh orang kuno.
Adegan di mana dia menggunakan Evil Golden Eye untuk melumpuhkan Seratewin sangat menakjubkan. Baik Venerated Sky Soarer dan Xia Tianze mengagumi pemandangan itu. Jadeves dan Seratewin dipenjara di berbagai daerah. Jiang Chen terus-menerus menekan kesadaran Seratewin, tetapi iblis itu dengan kuat mempertahankan perlawanan meskipun ada kabut di benaknya. Dia tidak akan membiarkan pemuda itu mengendalikan kesadarannya. Pria muda itu tidak terburu-buru. Dia adalah dewa sekarang, dan kesadarannya lebih kuat dari sebelumnya. Mengontrol Seratewin akan sepele. Dia hanya menahan diri untuk tidak melakukannya karena khawatir iblis itu akan bunuh diri. Kalau tidak, dia akan mencari kesadaran sejak lama. Kamu benar-benar hantu bayangan berani. Bahwa beberapa dewa iblis akan berani melampaui sini, apakah kamu pikir kita manusia tidak berharga? Jiang Chen menghela nafas. Kelemahan manusia adalah pengetahuan umum di pesawat surga, tanpa binatang suci di sisimu, kamu sudah menjadi tawanan kami. Jelas, Seratewin tidak terkesan dengan bagaimana dia kalah. Jiang Chen tertawa bukannya menjadi marah. Aku benar-benar menyukai kebodohanmu, kamu tahu itu. Dia tersenyum dingin. Tidak diragukan lagi kamu bangga bahwa kamu memenangkan hari. Katakan apa yang kamu suka, tapi kami iblis tidak akan pernah mengakui manusia. Jiang Chen mengangkat bahu. Jangan salah paham, dia melengkungkan bibir. Aku lebih suka iblis terus-menerus memandang rendah manusia daripada apapun. Seratewin berkedip. Dia menatap Jiang Chen dengan sedikit kebingungan, berniat melihat apakah ada beberapa konspirasi tersembunyi. Jiang Chen tersenyum dengan lancar. Selama kamu terus meremehkan kemanusiaan, kamu akan terus membuat kesalahan bodoh dan melompat ke kematianmu. Jika kamu melebih-lebihkan kami, bukan bahwa kita akan kehilangan jalan baik, bukankah kita akan memiliki waktu yang lebih sulit? Seratewin memerah, lalu memucat karena khawatir. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan hal ini, iblis tidak pernah memberi nilai pada manusia, tetapi juga kehilangan mereka dari waktu ke waktu. Misalnya, mereka sangat percaya diri dengan rencana mereka sebelum melaksanakannya. Sekarang, mereka adalah tahanan manusia. Seratewin tumbuh sedikit bingung. Apakah meremehkan manusia benar-benar hal yang benar untuk dilakukan? Bahkan jika manusia adalah tumpukan sampah, bukankah akan menginjak mereka menjadi ribut? Mereka hampir tidak mendasar seperti itu. Apakah salah penilaian iblis telah merugikan mereka dalam hal strategi makro? Sayangnya, tidak ada jumlah refleksi yang akan membantu sekarang. Katakan padaku apa konspirasi lain yang kalian iblis buat. Jika kamu melakukannya, aku akan memberimu kematian cepat. Gelap, Jiang Chen berusaha diinterogasi. Hahaha, apakah kamu mencoba untuk mengambil informasi dari seorang prajurit iblis? Kamu yakin tidak bercanda? Seratewin menjulurkan kepalanya, jelas mengabaikan nyawanya sendiri. Apakah kamu akan menolak aku sampai akhir? Balas Jiang Chen sambil mencibir. Seratewin menanggapinya dengan celah yang menghina. Dia tidak ingin memuliakan pertanyaan dengan respon yang tepat, alih-alih memilih untuk mengejek manusia. Jiang Chen tertawa ganas. Baik, kamu memintanya. Aku ingin melihat apakah iblis benar-benar tidak takut seperti yang mereka katakan saat menghadapi kematian. Setelah sekitar 2 jam, Tuan Muda berjalan keluar dari ruang rahasia. Sedikit kelelahan mewarnai wajahnya. Ada sedikit rasa hormat di sana. Diakui, iblis tegas di luar kepercayaan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mulut Seratewin tidak mau mengalah. Dia mencoba mencari kesadaran iblis sebagai upaya terakhir, tetapi Seratewin segera bunuh diri setelah menyadari bahwa inilah masalahnya. Dia lebih baik mati daripada menjual jenisnya.